Masih terngiang di benak kita. Bagaimana mungkin laut dapat diterbitkan SHGB dan SHM? Peraturan apa yang memungkinkan laut dimiliki oleh sejumlah pihak? Pertanyaan-pertanyaan ini terus bergulir, menanti kejelasan dari pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional, ATR, BPN. Bagaimana mereka dapat menerbitkan SHGB dan SHM tersebut? Atas dasar hukum apa yang menjadi legitimasi penerbitan sertifikat atas laut tersebut? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sedikit dapat dijawab di dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2021 tentang tata cara penetapan tanah musnah. Dalam peraturan tersebut dijelaskan bagaimana laut dapat diterbitkan SHGB dan SHM. Apa itu tanah musnah? Di dalam pasal 2 ayat 2, Permen ATR, BPN nomor 3 tahun 2024 dijelaskan tanah musnah ialah meliputi bidang tanah yang A. Sudah berubah dari bentuk asalnya karena peristiwa alam, B. Tidak dapat diidentifikasi lagi, dan C. Tidak dapat difungsikan, digunakan, dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya. Hal ini biasanya terjadi karena faktor alam seperti tsunami atau pasang surut air laut. Lalu bagaimana cara menetapkan tanah tersebut merupakan tanah musnah? Pada pasal 3 dijelaskan tata cara menetapkan tanah musnah ialah ditetapkan oleh tim peneliti tanah musnah setelah melakukan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian. Pertama, penetapan lokasi bidang tanah yang terindikasi sebagai tanah musnah, biasanya terjadi karena faktor alam. Kedua, pembentukan tim peneliti tanah musnah dari Kementerian ATR, BPN. Ketiga, sosialisasi kepada masyarakat yang tanahnya terdampak oleh bencana alam dan tidak dapat dipergunakan lagi. Keempat, dilakukan identifikasi, inventarisasi, dan pengkajian terhadap lokasi tanah musnah. Kelima, pengumuman terkait lokasi tersebut ditetapkan menjadi tanah musnah. Keenam, pelaksanaan rekonstruksi atau reklamasi apabila pemilik tanah menyatakan akan melakukan rekonstruksi atau reklamasi. Ketujuh, penerbitan keputusan penetapan tanah musnah. Rekonstruksi yang dimaksud merupakan kegiatan pengembalian bentuk bidang tanah sesuai dengan keadaan semula. Dengan begitu, tanah yang tadinya sudah tidak dapat digunakan lagi, menjadi dapat digunakan lagi seperti semula. Sedangkan reklamasi, merupakan kegiatan yang dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Atas dasar inilah SHGB dan SHM Laut Tangerang dapat terbit. Dibuat seolah tanah musnah dan direklamasi agar dapat diloloskan dan dibangun sebuah pulau. Kemudian apakah laut di Kabupaten Tangerang tersebut dikatakan sebagai tanah musnah? Laut tersebut masih dimanfaatkan oleh nelayan sekitar. Bahkan akibat pagar laut tersebut nelayan akhirnya harus memutar agar dapat keluar dari tempat bersandar kapal mereka. Dengan masih dapat dimanfaatkannya laut tersebut, sudah jelas pesisir Laut Tangerang bukanlah tanah musnah. Lalu bagaimana Laut Tangerang dapat ditetapkan sebagai tanah musnah sehingga dapat diterbitkan SHGB dan SHM-nya? Tentunya hal tersebut dikarenakan adanya oknum yang menerbitkan SHGB dan SHM tersebut. Laut di Kabupaten Tangerang tersebut ditetapkan sebagai tanah musnah sehingga SHGB dan SHM tersebut dapat terbit. Dan agar dapat direklamasi mengacu pada pasal 3 ayat 1 huruf dan pasal 3 ayat 3. Di mana reklamasi dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan manfaat sumber daya lahan ditinjau dari sudut lingkungan dan sosial ekonomi dengan cara pengurugan, pengeringan lahan, atau drainase. Berdasarkan penjelasan Permen ATR, BPN tersebut, tidak mungkin Laut Tangerang dapat dikatakan sebagai tanah musnah, karena masih aktif digunakan masyarakat untuk beraktivitas di laut. Hal ini sangat merugikan masyarakat sekitar. Untungnya Menteri ATR, BPN Nusron Wahid sudah membatalkan keseluruhan SHGB dan SHM tersebut. Sehingga Laut Tangerang dapat dimanfaatkan kembali oleh masyarakat. Dan proses hukum sedang berlangsung.